Management sebagai tergugat tiga. Tergugat satunya itu Jeffrey Nicole, tergugat duanya itu adalah ibunya sebagai manajernya. Kenapa Baits Management dilibatkan dalam perkara ini? Karena waktu itu perkaranya ini adalah di tahun 2018, di mana Jeffrey Nicole masih di bawah Baits Management. Tapi pada waktu itu sebenarnya kalau di bulan kalau dilihat kontraknya itu di bulan April ya, itu sudah ada bermasalah dengan Baits Management. Memang kita juga saya sudah ditunjuk oleh Baits Management sebagai pengacaranya untuk mensomasi Jeffrey Nicole karena tidak profesional dalam melaksanakan sesuai perjanjian untuk kontrak dengan PAP. Persidangan karena first time ya, jadi agak bingung. Karena saya first time baru pertama kali ngurusin artis ya. Yang berkasus cuman ini. Cuman itu aja sih. Jadi aku bingung gitu karena emang selama ini kan aku selama kerja di entertainment aku mulus-mulus aja sih, dan aku emang orangnya selalu trust ya, selalu terbuka untuk segala sesuatunya gitu. Waktu pertama kali disomasi dengan Falcon sih kita coba datang ya sama mamahnya, datang ke kantor Falcon. Jadi ya baru akhirnya dari pihak Falcon sih bilangnya karena emang sudah disomasi pertama, kedua, ketiga nggak ada penjelasan apapun dan hasil apapun. Jadi akhirnya kita nunggu di pengadilan. Aku sih pengennya kekeluargaan karena kalau udah sidang-sidang begini kan menyita waktu ya. Banyak panggilan, banyak rencana, banyak ini dan itu gitu. Jadi aku pengennya sih kekeluargaan. Cuman kemarin sih aku sudah note ke mamahnya kalau bisa sih anaknya dihadirkan supaya kita ngobrol langsung sama pihak Falconnya. Kesalahan fatalnya sih kemarin apa ya Pak? Ya, dalam kontrak kan sudah jelas ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan untuk membuat film, tapi karena tersangkut dengan masalah yang lain ya, dia tidak bisa melaksanakan itu ya kan. Tetapi dari Falcon sendiri sudah mencoba ya untuk bicara baik-baik, tetapi tidak mendapat respon gitu. Mestinya setelah sekarang permasalahannya itu sudah selesai dan dia sudah selesai dan keluar, mestinya itu dilanjutkan saja mestinya gitu ya kan, selesai. Ini nggak sampai ke pengadilan, kalau dia konsekuen ya dicabut nanti oleh perkaranya oleh pihak Falcon, bisa saja kalau dalam mediasi kesepakatan dia mau melanjutkan untuk meneruskan pembuatan beberapa film yang sangat disayangkan, sangat dong. Waktu zaman sama aku kan anteng-anteng aja lah ya Wak. Jadi ya aku sih orangnya tipikalnya kan kalau manajemen baik manajemen kan 3G ya. Good attitude, good looking, dan good acting. Nah, mungkin dulu dia sempurna seperti itu. Berapa ya kemarin itu nggak nyampe 100 ya. Nggak nyampe 100 karena kita kontraknya 4 film. Sih dari Panavinnya tersendiri ini tuh nggak bakal ada kalau emang anaknya itu mau main 1 film aja. Itu tuh nggak bakal ada. Dari 4 cuma main 1 film aja disempetin gitu. Tapi ternyata dari pihak Jeffrey Nicole ya kan kita nggak tahu ya, karena udah nggak ada di bawah naungan Baits Management lagi. Kita nggak tahu Jeffrey Nicole tuh ada kontrak lagi apa enggak sama di luar sana. Tapi yang jelas sih kontrak sama Falcon ini 4 ini udah lama banget gitu, dan belum ada yang jalan sama sekali. Cuman kemarin Panavinnya itu bilang katanya cukup 1 film aja main gitu. sudah lewat sih seharusnya perkaranya kontraknya kan dari 2018 ya kan, mestinya harus diselesaikan hanya beberapa bulan aja, mestinya udah selesai. Karena berlarut-larut ini 2020 ya, wajar lah dari Falcon sendiri mau gugat ke pengadilan. Dia itu keluar dari Baits Management pengen lebih berkembang katanya gitu. Padahal kan perkembangan pesatnya dari Baits Management ya. Aku teh pikirnya pengen gabung sama manajemennya Justin Bieber gitu kan, lebih berkembang gitu kan. Ternyata ya masih Indonesia juga. Jadi tiba-tiba aku ditelepon sama pihak Falcon. Mas Baet bagaimana nih gitu, Jeffrey Nicole bawa manajer baru ke sini, dan itu nggak ada konfirmasi sama sekali sama saya bahwa Jeffrey Nicole udah punya manajer baru. Akhirnya saya telepon mamahnya, mama kita ketemu yuk, kita ngobrol gitu kan.
baiknya bagaimana supaya kita sama-sama enak, karena kan kontrak di luar masih banyak gitu kan. Kenapa tiba-tiba dari Falcon bilang Jeffrey Nicole bawa manajemen baru gitu kan. Jadi akhirnya udah kita ngobrol di situ, dan Jeffrey Nicole sempat datang di Kemang ya, itu udah lama banget 2018. Jeffrey Nicole datang cuma semenit 2 menit lah. Katanya kecewa sih sudah mulai pudar, cuman ketika ada begini lagi mulai membara lagi ya gitu kan. Secara kan kita nemu Jeffrey Nicole juga nggak langsung jadi ya, kita ketemu di lobi Mall Ambassador loh gitu, yang notabene dia bukan siapa-siapa ya. Kalaupun saya emang ada itikat baik dari dulu ya kak ya, ada itikat baik ya, Jeffrey Nicole nemuin lah, kita ngobrol baik-baik seperti apa. Dan pengacara juga sudah ngobrol sama kakak ya kak. Semuanya sudah kita serahin sih dari kemarin, dari tahun 2018 kakak yang menangani juga ya kak. Orangnya sabar ya, jadi ibaratnya kecewa mah pasti kecewa manusiawi gitu kan. Dan kecewanya itu sekarang mulai kembali lagi juga manusiawi ya gitu, karena emang siapa sih manusia yang nggak disakitin kayak aku, nggak marah gitu, nggak kecewa gitu, bohong sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.